Maksudnya begini Bu, karena kalau kerjaan operator bendahara itu kan nggak digaji. Honor. Di sekolah saya sendiri itu silpanya sampai 16 juta Bu. Pasti teman-teman yang bertanya nih, Arkes tuh apaan sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Paduka. Berjumpa kembali di Ruang Santai Podcast Edukasi Kalimantan Barat bersama saya Utami Dewi yang akan menemani Sobat Paduka pada podcast edisi kali ini. Sobat Paduka, pada tahun 2023 dan 2024 ini, Kemendikbudristek meluncurkan suatu program, yaitu program SIAR. Apa itu SIAR? Kita akan mengulik lebih dalam lagi dalam kesempatan ini. Bersama kita saat ini telah hadir seorang SIAR terpilih dari Provinsi Kalimantan Barat untuk tahun 2024 ini. Beliau adalah Pak Irwin Septian, seorang guru dari SMP Negeri 3 Pemangkat, Kabupaten Sambas. Assalamualaikum Pak Irwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu Tami. Pagi, ya Pak Irwin, gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Bu. Pertama-tama selamat dulu nih, sudah terpilih sebagai SIAR dari Provinsi Kalimantan Barat untuk tahun 2024 ini. Oke, terima kasih Bu. Iya, mungkin bisa dijelaskan apa itu program SIAR dari Kemendikbudristek ini Pak Irwin? Baik. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu mungkin Ya, Bu ya. boleh. Nah, perkenalkan Sobat Paduka, nama saya Irwin Septian. Saat ini saya bertugas sebagai guru di SMPN 03 Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, kebetulan di tahun 2024 ini terpilih oleh Kemendikbudristek mengikuti program yang disebut sebagai SIAR Bu. Singkatan dari kepanjangannya Sobat Inspiratif Arkas, seperti itu. Nah, Inspiratif Arkas. ini program yang memang digagas oleh Kemendikbudristek untuk menjadi perpanjangan tangan dari kementerian menyampaikan informasi-informasi terbaru dan juga perubahan-perubahan terkait dengan Arkas dan juga aplikasi-aplikasi yang terikut di dalamnya seperti Siplah, dan juga ada fitur terbaru juga nih Bu yang kemarin dirilis 20 Agustus yang namanya HPP kayak gitu Bu. Oke. Jadi kalau untuk SIAR ini untuk tahun 2023 di Kalbar ini kan belum ada yang terpilih ya. Betul Bu. 2024 ini baru Pak Irwin ini yang terpilih. Gimana perasaannya nih menjadi satu-satunya yang terpilih dari Kalimantan Barat? Oke, sebelumnya saya mau cerita dulu sih Bu dari Ya. 2023-2024. Oke. Karena di tahun 2023 ini sebenarnya coba? sudah ada nyoba Bu, udah dapat oke. informasinya dari pihak Dinas Pendidikan kami tuh udah ngasih, ayo Bapak Ibu silahkan operator ataupun bendahara ikut nih daftar, ada program bagus nih katanya seperti itu. Dan saya waktu itu udah nyoba ngirim, cuman kendalanya adalah satu, ternyata kami tuh harus melakukan pengimbasan dan itu harus ada video pengimbasannya dan diupload ke YouTube. Nah, pada saat itu saya belum punya. Belum siap. Jadi pada saat itu saya belum juga ada pengalaman yang begitu banyak. Nah, di tahun 2024 ternyata ada dibuka lagi dan itu informasinya saya temuin di PMM. Jadi sebagai guru kami kan juga punya aplikasi yang untuk mengakses itu kan, platform Merdeka Mengajar itu udah ada informasinya. Ada informasi tersebut dan kami mencoba daftar. Alhamdulillah di 2024 ini Irwin coba masukkan formulirnya dan mengisi Google Form-nya dan ada beberapa bukti pengimbasan, dan alhamdulillah Ibu di tahun 2024 di tanggal 26 Juni itu ada dapat email dari surat cinta lah kayak gitu dari Kemendikbudristek. Selamat Anda terpilih sebagai SIAR kayak begitu. Itu untuk tahapannya itu dimulai dari bulan apa Pak Irwin pendaftarannya? Pendaftarannya sendiri untuk SIAR itu sosialisasinya dari bulan April sampai Mei Bu. Nah, dan kemudian di bulan Juninya itu pengumuman di tanggal 26 Juni. Berarti tidak ada semacam seleksi tertulis atau wawancara gitu ya? Enggak ada Bu, hanya jadi menyampaikan dokumen-dokumen yang diminta seperti itu? Cukup ya seperti itu. Oke. Kalau dari mulai pengumuman dari bulan Juni sampai dengan bulan Oktober ini berarti sudah kurang lebih 4 bulan ya Pak Irwin ya. Apa keuntungan yang Pak Irwin dapatkan sebagai SIAR terpilih? Oke. Keuntungan ya Bu ya. Iya. Jujur semenjak ikut program SIAR ini enggak nyangka bahwa programnya semenarik dan semenyenangkan itu Bu. Karena ternyata di dalam program SIAR ini kami diberi semacam peningkatan kapasitas yang di dalamnya ada diberi materi-materi terkait Arkas dan juga bagaimana cara membuat konten. Jadi ternyata SIAR ini Bu adalah
semacam pengimbas gitu, pengimbas di daerah masing-masing. Karena kalau kementerian harus turun ke daerah, kemudian ke Ya. kabupaten kota masing-masing itu kan perlu dana dan juga waktu yang tidak sedikit begitu. Dan akhirnya dibuatlah program siar ini, dan siar itu salah satu tugas utamanya kami adalah mengimbaskan informasi-informasi terkait Arkas, Siplah maupun beberapa fitur yang lain dalam bentuk konten-konten yang menarik kayak begitu. Dibuatlah, diupload nanti di Instagram, di YouTube, di TikTok. Nah, seperti itu. Jadi di selama Juli sampai Oktober ini terhitung sudah ngikutin 3 kegiatan peningkatan kapasitas, Bu. 3 kali. Yang pertama itu ada di Bandung di bulan Juli, di awal Juli, kemudian di bulan Agustus itu di Jakarta, Oke, kemudian yang terakhir yang baru aja ini di akhir September kami ke Bali, Bu. ke Bali. Dan tiga kegiatan itu peningkatan kapasitasnya beda-beda temanya. Kayak Oke, gitu. ya. Berarti siar ini semacam sesuai dengan katanya ya, siar, menyiarkan gitu ya. Jadi Iya. mengimbaskan, menyiarkan terkait dengan platform-platform khususnya ya yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek seperti itu ya, Iya. untuk diimbaskan kepada operator-operator Arkas yang lain ini, khususnya karena Pak Irwin ini sebagai duta di Kalimantan Barat gitu ya, khususnya di wilayah Kalimantan Barat. Mungkin bisa dijelaskan inti dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan itu, Pak Irwin? Oke. Jadi dari 3 kegiatan itu terus terang semuanya menyenangkan dan juga asik, Bu. Ya. Karena ternyata Sobat Inspiratif Arkas ini dirancang dan juga dikomandoin oleh panitia yang memang ternyata isinya juga orang-orang muda yang menggerakkannya itu BLPT, Balai Layanan Platform Teknologi ya, kalau nggak salah dari Kemendikbudristek. Nah, itu di dalamnya ada PAT namanya, Bu. Jadi ada pelatih ahli teknologi dan memang dirancang seperti kami itu siap untuk mengimbaskan ke daerah masing-masing dan juga menjadi seorang konten kreator yang handal berkaitan tentang Arkas dan juga Siplah seperti itu. Nah, dari peningkatan kapasitas diri yang sudah dilakukan, yang pertama di Bandung itu, yang pertama lebih fokus kepada bentuk kolaborasi antara kami sebagai siar, kementerian dan juga UPT. Nah, pada saat itu kebetulan Ibu juga hadir, Bu ya. Ya, Nah, benar, jadi kita nanti kita ketemu ya. perdana berkolaborasi bersama Ya. Ibu merancang RTL yang akan kita imbaskan ke daerah masing-masing ya, Bu ya, kalau nggak salah. Betul. Nah, kemudian yang kedua itu di Jakarta, itu berkaitan tentang perilisan fitur terbaru dari integrasi Arkas dan Siplah yang kita sebut sebagai HPP, yaitu halaman pemetaan pembelanjaan. Nah, di situ benar-benar dibekalin dan juga dijelaskan lah bagaimana cara menjalankan fitur HPP ini. Dan sampai sekarang pun masih tetap saya imbaskan ke teman-teman karena memang sobat-sobat Arkas di Kalimantan Barat ini banyak yang belum mengetahui dan juga banyak yang belum belanja di Siplah seperti itu. Selain tentang HPP juga kami dibekali tentang public speaking. Jadi di dalam program siar, di program siar ini selain dari segi materi Arkas dan Siplah juga dibekalin bagaimana cara mengimbaskannya, Bu. Jadi soft skill-nya juga dibekalin. Salah satunya adalah public speaking itu. Jadi nggak hanya melulu tentang materi, tapi juga harus berani maju ke depan. Karena kalau udah bikin kontennya tapi nggak berani ngomong, nah itu sama aja kan. Nah, kemudian di Bali terakhir yang baru di bulan September itu berkaitan tentang konten marketing dan juga bagaimana copywriting. Artinya itu seperti semacam membuat konten seperti itu, Bu. Jadi buat kontennya kayak gimana, menulis caption yang baik kayak gimana, kemudian bagaimana supaya akun kita dan juga konten yang kita buat itu menjangkau orang banyak. Jadi informasi tentang Arkas yang kita buat itu ndak hanya situ-situ aja dengan teman-teman kita. Jadi bisa tersampaikanlah ke seluruh Indonesia, lebih khusus sih harusnya ke daerah kita masing-masing ya di Kalimantan Barat seperti itu. Nah, makanya kami diajak berkolaborasi baik sesama siar ataupun dengan Dinas Pendidikan maupun dengan UPT. Seperti itu, Bu. Berarti sudah cukup banyak pengalaman dan tambahan wawasan ya Pak Irwin ya selama mengikuti peningkatan kapasitas dari Kemendikbudristek ini. Nah, untuk program yang sudah dilaksanakan di daerah Pak Irwin sendiri mungkin sudah ada untuk pengimbasan kepada operator Arkas yang lainnya, mungkin secara luring atau seperti apa? Oke. Untuk pengimbasan ya, Bu ya, Iya. kepada sadik ya terdekat, nah memang harus dilaksanakan seperti itu. Untuk 3 bulan yang sudah saya lewatin, oh ya, Bu, juga kami itu setiap tanggal 25 itu harus melaporkan rekap namanya.
Jadi dari BLPT itu merekap aktivitas yang sudah kami lakukan per bulannya. Semacam tagihan gitu. Iya benar, RTL yang sudah dibuat itu harus dilaksanakan dan nanti dilaporkan di tanggal 25 menggunakan Google Form yang sudah disediakan oleh mereka. Iya. Nah, bentuk aktivitasnya itu seperti apa? Nah, ada 2 bentuk pengimbasan sebenarnya yang diperbolehkan. Yang pertama adalah pengimbasan luring atau langsung dan yang kedua adalah pengimbasan daring. Nah, untuk 3 bulan ini Irwin ini sih Bu, lebih ke gantian gitu, nggak hanya luring aja, nggak hanya daring. Karena memang lebih enak itu kalau menjelaskan tentang Arkas dan Siplah itu luring sebenarnya. Apalagi kalau secara personal one by one begitu Bu, lebih enak. Kalau Karena daring takut ditinggalkan ya. benar. Apalagi kadang-kadang teman-teman tuh nanya begini, "Pak, bagaimana ya Pak cara bayar pajak?" Atau "Pak, bagaimana Pak cara input BKU dari Siplah ini kok nggak ada ya di Arkas saya?" Iya. Nah, itu kan kalau saya jelasin perlu waktu yang lama dan juga Betul. langkah-langkah penjelasannya nggak bisa sembarangan. Harus lebih ini ya, konkret gitu. Benar. Jadi disampaikan. selama ini saya itu lebih banyak mengimbaskannya melalui WA, WhatsApp. Iya. Heeh, jadi teman-teman nanya kayak gimana, "Oh, oke, kalau misalkan perlu lebih lanjut kadang kita ketemu nih di warung kopi atau apa gitu." Tapi itu memang, apa namanya, ada kelemahannya, Bu. Karena memang hanya sekitaran daerah Sambas sama Singkawang lah. Dekat-dekat saja ya. Iya, karena domisili saya kan kebetulan di daerah Sambas dan Singkawang. Kalau misalkan, mau bertemu secara luring tuh ya memang harus daerah situ. Kalau teman-teman yang kayak di daerah Pontianak, kemudian daerah yang daerah hulu itu, ya mau tidak mau adalah secara luring, Luring, ya. daring. Oh iya, daring. Lewat WhatsApp ataupun kadang-kadang saya sampai gini, "Oke, kamu udah bisa Google Meet nggak? Sinyalnya aman?" "Oh, ya udah kita Google Meet, saya jelasin secara online aja," saya bilang kayak gitu. Nah, dari Juli, Agustus, September, saya itu sudah melakukan beberapa kali pengimbasan, Bu. Dari buat konten di Instagram, di TikTok, dan di YouTube. Dan juga beberapa kali diundang oleh pemerintah daerah. Kebetulan yang di awal September kemarin, itu ada agenda dari pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang. Kebetulan Berarti enggak terlalu jauh ya? ya masih lumayan bisa dekat. dipergikan lah Bu, pakai motor kemarin saya perginya Bu. Dan itu walaupun saya tinggal di Singkawang, ke Bengkayang itu saya baru pertama kali ke situ Bu, pakai motor gitu. Dan harus ngelewatin gunung yang orang bilang Gunung Mendereng. Nah, itu berkelok-kelok jalannya itu juga lumayan pengalaman yang mengesankan buat saya sih, Tapi nggak sendirian. tersesat ya? Alhamdulillah ada map aman Bu jadinya Bu. Iya. Jadi pada saat itu ada 3 hari kami mengimbaskan materi yaitu tentang Arkas dan Siplah itu Bu kepada guru, kepala sekolah dan juga operator se-Kabupaten Bengkayang, dan itu merupakan pengimbasan yang menurut saya paling wow karena jumlah pesertanya cukup banyak, ada 1162 kalau nggak salah. Pada saat itu saya, kemudian ada Pak Tamar dan Bu Suprapti nggak salah ya, ngasih materi juga. BPMP ya. Ya, berkaitan tentang rapor dan juga bagaimana menyusun anggaran berbasis data seperti itu Bu. Baik Pak Irwin, terkait dengan tugas-tugas Pak Irwin ini. Di sekolah Pak Irwin juga sebagai guru, kemudian merangkap juga sebagai operator Arkas, dan sekarang ada juga sebagai duta siar gitu ya. Kira-kira hambatan-hambatan apa yang dialami dalam melaksanakan tugas-tugas ini? Oke. Sebenarnya memang hambatan itu memang pasti ada, apalagi saya sendiri yang udah memilih gitu kan, oh ikut program siar, berarti saya siap dengan segala konsekuensinya. Walaupun memang ada yang harus dikorbankan dan ada yang harus dikejar seperti itu Bu. Ada skala prioritasnya lah. Jadi kalau untuk ngajar akan saya tetap laksanakan karena itu tugas saya, tugas utama sebagai guru. Tugas utamanya ya, Pak, ya? Kemudian juga sebagai operator dan bendahara juga nggak boleh lepas karena memang menurut saya sih ya, operator sama bendahara Arkas itu operator Arkas sama bendahara itu jantungnya sekolahan gitu lah. Karena segala pembiayaan apa tuh kan dari dana BOSP. Kalau misalkan saya tidak melaporkan dan tidak menganggarkan dengan baik, itu akan menjadi masalah ke depannya kayak gitu. Iya. Dan kepala sekolah juga cukup support ya Pak Irwin ya, dengan cukup banyaknya kegiatan yang Pak Irwin lakukan gitu. Cuman memang kembali lagi kita sebagai guru yang memang harus profesional, bagaimana memanajemen waktu dan kelas supaya tetap berjalan. Iya. Apalagi kembali ke skala prioritas, kalau misalkan sebuah program ini penting bagi halayak ramai, kayak siar ini kan saya
ditugaskan sebagai dutanya Kalimantan Barat ya tentang Arkas. Justru malah di siar itu ilmunya bermanfaat sekali Bu ketika saya menjadi guru, balik lagi jadi guru tuh, karena memang sekarang anak-anak itu kan udah berbasis teknologi belajarnya. Betul. Nah, di dalam siar itu memang dibekalin tentang teknologi, kemudian soft skill yang sangat saya perlukan gitu sebagai guru di abad sekarang gitu, Bu. Berarti pembekalan yang dilakukan Kemendikbudristek termasuk dalam pembuatan konten, pembuatan media pembelajaran mungkin malah lebih menambah lagi ya Benar untuk sekali, Bu. tugas-tugas sebagai guru gitu ya Pak Mm-mm. ya. Oke Pak Irwin, berarti di pelaksanaan pengimbasan ini ada target gitu ya yang sudah disusun dari rencana tindak lanjut peningkatan kapasitas diri. Untuk tahun 2024 ini berarti pelaksanaannya sampai akhir tahun? Ya, benar, Bu. Sudah seberapa yang sudah dilaksanakan nih pencapaiannya? Kalau ditanya sudah berapa capaiannya, kalau saya bisa bilang udah sekitar 60% sih, Bu. Karena dari setiap bulan itu sudah harus ada bentuk RTL-nya, pengimbasannya. Jadi total itu sudah sekitar 60% yang sudah saya capai, dan ada 40% lagi nih di sisa bulan Oktober, November, dan Desember. Salah satu bentuk pengimbasan yang akan saya lakukan dalam waktu dekat ini itu adalah webinar. Itu kolaborasi dengan teman-teman sesama siar dari provinsi lain. Nah, jadi webinarnya berkaitan tentang HPP dan nanti mengundang juga operator Arkas dan juga mungkin berkolaborasi dengan BPMP dan juga pemerintah daerah setempat supaya targetnya keterjangkauan dan juga materi yang akan disampaikan ini mengimbas ke semuanya gitu, ke semua sadik. Sampai keseluruhan. Iya, benar. Kayak gitu, Bu. Berarti juga akan melaksanakan kolaborasi dengan seluruh siar di Indonesia gitu ya. Dalam bentuk daring tapi ya. Iya, dalam bentuk daring. Kalau kendala untuk pengimbasan Pak Irwin sendiri di Kalimantan Barat? Oke, untuk kendala di Kalimantan Barat, Bu ya. Iya. Jujur di Kalimantan Barat saya baru mengimbaskan di beberapa daerah saja yang masih dekat dengan lingkup tempat tinggal saya dan juga satuan kerja saya. Karena memang sebuah tantangan juga di Kalimantan Barat ini, ada 14 kabupaten kota, luasnya itu hampir seperti Pulau Jawa, sementara siarnya cuma saya sendiri. Iya. Dan itu menjadi sebuah tantangan yang besar bagi saya untuk mencapaikan informasi atau memberikan informasi berkaitan Arkas ini ke seluruh kabupaten kota. Nah, makanya tadi saya berencana membuat webinar agar paling tidak daerah-daerah yang belum saya jangkau itu bisa mendapatkan informasi terkaitan dengan fitur-fitur terbaru dari Arkas ini. Jadi tidak hanya daerah-daerah yang dekat dengan saya. Jadi harapannya sih memang walaupun tidak maksimal, paling tidak ada satu hal yang bisa saya buat untuk diri saya bermanfaat sebagai siar Provinsi Kalimantan Barat. Seperti itu, Bu. Mudah-mudahan ya nanti ya Pak ya. Pak Irwin, untuk tahun 2024, apalagi 2023 kita belum ada siar ya. Kira-kira apa yang bisa disampaikan nih untuk Sobat Paduka? Mungkin nanti siapa tahu di 2025 itu dibuka kembali program siar ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk memotivasi Sobat Paduka? Oke, untuk Sobat Paduka semuanya mungkin ya yang kebetulan bertugas sebagai operator Arkas ataupun bendahara, harapan saya adalah dan juga mungkin pesan saya tetap semangat. Kalau misalkan mengerjakan Arkas, memang kita tidak dibayar secara real. Maksudnya begini, Bu, karena kalau kerjaan operator bendahara itu kan nggak digaji secara real di dalam anggaran, itu nggak boleh. Memang di dalam Juknis itu kami tidak dibayar. Jadi memang harus pertama kerja keras, kerja ikhlas gitu, dan juga kerja cerdas supaya nanti kerjaan di sekolah itu lancar semuanya. Kalau kebetulan nanti di tahun 2025 ada pembukaan lagi nih program siar, harapan saya di Kalbar harusnya lebih banyak lagi sih. Kalau bisa memang lebih dari satu. Jadi daerah, apalagi yang daerah hulu ya, kalau bisa ada perwakilannya gitu supaya membantu juga dari Kementerian Pendidikan ini untuk mengimbaskan tentang Arkas ke daerah yang lebih pelosok dari Kalimantan Barat begitu ya. Yang jauh ya. Dan memang harus ekstra lagi nih sebagai siar di Kalimantan Barat. Kalau memang ada 2025, saya harus lebih sosialisasi lagi ke teman-teman operator dan bendahara supaya tidak takut untuk mendaftar begitu. Coba aja dulu. Ini pun saya kemarin bisa ikut ya karena berani coba dulu dan juga berani mengajukan formulir itu dengan pengimbasan yang saya lakukan seadanya. Nah, jadi selama saya sebagai bendahara ini juga merasa terbantu karena ada
kami kebetulan ada komunitas Bu. Di kecamatan saya itu ada komunitas namanya Squad Boss. Nah, jadi kumpulan bendahara-bendahara dari kecamatan terdekat itu kami berkumpul dan saling berbagi informasi. Nah, dari situlah saya tuh banyak belajar juga. Itu mungkin sudah lama terbentuk ya, Pak Irwin ya? Dari 2021 semenjak ada kami make Arkas sih Bu di Pemda Sambas gitu. Mudah-mudahan nanti di daerah lain juga mengikuti jejak dari Sambas ini ya, membentuk komunitas paling tidak dimulai dari situ sehingga untuk persyaratan pendaftaran siar ini bisa dipenuhi juga nantinya dari situ. Iya, dan pada saat pengimbasan pun saya selalu berpesan kepada teman-teman di daerah lain, jangan lupa teman-teman untuk membuat komunitas sendiri nih. Karena kalau ada dinas kan biasanya agak canggung mau bertanya, tapi ketika kita bertanya sesama bendahara tuh lebih luas gitu loh. Ya, berkaitan dengan penganggaran, perencanaan kayak gimana dan penata usahaan itu lebih luas kalau sesama bendahara karena merasakan sakitnya tuh sama Bu. Nah, baik, kita tadi Pak Irwin menyinggung terkait dengan pengelolaan dana BOS itu harus menyesuaikan dengan juknis gitu ya Pak Irwin ya. Berarti untuk pengelolaan di SMP 3 Pemangkat khususnya tidak ada kendala ya Pak Irwin ya. Mungkin sudah dapat disesuaikan dengan juknis yang berlaku tahun ini. Oke, untuk pengelolaan dana BOSP sendiri salah satu indikator yang saya pegang adalah kalau saya sudah menganggarkan berarti sudah harus di SPJ kan atau dibelanjakan semua sesuai anggaran itu sampai tidak ada sisa anggaran yang kita sebut sebagai silpa ya Bu ya. Dan ini ada pengalaman ini Bu berkesan buat saya nih, dari saya jadi bendahara itu kan 2022 dan juga operator. Baru kebetulan dibanding teman-teman di daerah di kabupaten lain ataupun di kecamatan lain di daerah saya itu ada yang udah dari 2019 jadi bendahara. Saya terhitung baru gitu loh. Dan pada saat 2022 itu saya pernah mengelola dana BOSP karena nggak tahu, nggak ada nanya dengan teman-teman, saya sampai punya di sekolah saya sendiri itu silpanya sampai 16 juta Bu. Dari anggarannya? Dari anggaran hanya sekitar 160 juta, silpa saya itu 16 juta. Dan itu sebuah prestasi yang jelek menurut saya. Dalam tanda kutip. Iya benar, dan di grup dinas pendidikan tuh sekolah kami peringkat 2 paling banyak silpanya. Dan itu saya malu sekali dan sampai kayak hampir rasa mau mundur nih jadi bendahara, stres ngurusin duit orang tapi malah sisa anggarannya banyak begitu. Dan akhirnya kepala sekolah menguatkan kembali lagi, enggak apa-apa Pak, kan masih belajar kayak gitu ya. Nanti juga tahun 2023 pasti lebih baik lagi. Dan memang di 2023 akhirnya saya berdamailah dengan diri sendiri. Ya udahlah, nanti juga belajar sendiri. Dan di situ saya mulai belajar di grup yang kami saya bilang di Squad Boss di Squad Boss itu saya banyak nanya gimana sih penganggaran yang benar, belanja yang benar kayak gimana. Dan di 2023 alhamdulillah dari 16 juta silpanya nih Bu tinggal 0. Jadi itu menurut saya adalah sebuah prestasi yang membanggakan bagi diri saya sendiri. Akhirnya saya bisa membantu penganggaran dan perencanaan sekolah itu menjadi lebih baik, dan juga memang serapan anggarannya menjadi lebih bermanfaat kepada siswa. Karena bagi kami di SMP 3 Pemangkat, uang itu kan uang dari siswa juga Ibu ya. Uang dari siswa, oleh siswa dan untuk siswa juga sebenarnya. Jadi kegiatan-kegiatan yang kami rancang memang kembali lagi kepada kegiatan anak, kegiatan murid, entah itu dalam bentuk lomba-lomba, entah itu dalam bentuk peningkatan kapasitas diri anak-anak kayak gitu sih Bu. Jadi sampai sekarang justru malah dari pelajaran tadi ya Pak Irwin ya menjadi pengelola yang jauh lebih baik nih. Iya, alhamdulillah. Sekarang ini. Dan harapannya di 2024, 2025 dan seterusnya tidak ada lagi silpa-silpa sampai banyak kayak gitu Bu. Amin, ya mudah-mudahan. Nah, untuk pengelolaan dana BOSP ini sekarang menggunakan Arkas 4 ya Pak Irwin ya. Kalau penggunaan Arkas 4 ini sampai sekarang seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan? Oke, untuk penggunaan Arkas 4. Jadi sebelumnya di tahun 2021 itu kami masih pakai Arkas 3. Dan per 2023 itu kita sudah migrasi ke Arkas 4 semuanya dan wajib seperti itu. Terus terang sih lebih banyak peningkatan karena banyak segi kemudahan yang kami rasakan dari Arkas 3 ke Arkas 4 itu. Pasti teman-teman yang bertanya nih, Arkas itu apaan sih? Nah itu yang kadang-kadang sering saya jelaskan di awal. Ketika saya pengimbasan nyebut Arkas tapi nggak tahu Arkas itu apa. Jadi Arkas itu teman-teman Sobat Paduka adalah aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Jadi sebuah aplikasi yang memang
kita buat untuk bagaimana menganggarkan uang atau dana BOSP dari pemerintah pusat dan juga menata usahakannya sehingga bermanfaat bagi murid-murid dan juga sekolah atau sadik seperti itu. Sampai ke pelaporannya ya Pak. Iya, dan di Arkasnya sendiri selalu melakukan pembaharuan fitur dan sekarang kalau nggak salah sudah Arkas 4.2.5 Bu. 425. Iya. Kalau kelebihan dari Arkas 425 ini dengan yang sebelumnya, versi sebelumnya Pak? Kalau untuk kelebihan Arkas 4.2.5 ini ada, kita sudah bisa Bu menganggarkan kertas kerja tahun 2025. Jadi kan penganggaran itu sekarang tidak lagi di tahun yang berjalan. Misalkan nih tahun 2024 kita baru buat anggaran ini tahun 2024, itu sudah tidak boleh lagi. Jadi penganggaran itu sistemnya sudah T-1 atau tahun sebelum berjalan. Jadi kalau anggaran tahun 2025 dibuatnya di 2024 dan di Arkas 425 kita sudah bisa buat kertas kerja itu kayak gitu Bu. Di SMP 3 Pamangkat sudah dibuat Pak untuk kertas kerja 2025. Oke. Kalau di SMP saya sendiri terus terang belum Bu. Belum, Ya karena memang untuk buat kertas kerja itu kita mesti rapat dulu dengan guru, dengan kepala sekolah, dengan komite dan juga perwakilan dari murid. Jadi kita dengar dulu pendapat mereka, apa sih kegiatan yang harus direncanakan. Kemudian kita lihat lagi rapor pendidikannya kayak gimana. Dan barulah kita himpun jadi satu dan juga dimasukkanlah kegiatan-kegiatan tadi sesuaikan dengan anggaran dan juga kode kegiatan yang ada di Arkas kayak gitu Bu. Berarti untuk penyusunan kertas kerja ini perlu dilakukan tahapan-tahapannya dulu ya Pak Irwin. Iya benar. Tapi mungkin sudah direncanakan ya untuk dalam rangka penyusunan kertas kerja 2025. Sudah. Kapan akan mulai dilaksanakan gitu ya? Iya sudah dikomunikasikan dengan kepala sekolah. Kira-kira kapan Ibu kita mau rapat dengan komite dan juga perwakilan guru untuk menyusun anggaran, karena memang per November itu sudah harus diajukan ke markas karena nanti markas mau input lagi nih ke SIPD dari pemerintah daerah masing-masing kayak gitu. Baik Pak Irwin, kalau untuk Arkas 4 ini kan yang sering kita dengar itu sering gitu dilakukan update versi. Ini kalau tanggapan dari teman-teman sesama operator Arkas seperti apa? Oke. Terkait dengan pembaruan fitur-fitur ya Bu ya. Mungkin ada kelebihannya ya, update ini ada tujuannya gitu, maksudnya untuk apa dilakukan Ya, update tentu versi? ada Bu. Jadi kemarin juga ada dibekalin sama teman-teman dan juga BLPT bahwa kenapa sih harus update fitur terus di Arkas, kenapa harus update Arkas. Dan itu juga lah salah satu tugas kami di CR. Karena ternyata aplikasi itu kan terus berganti dan berubah sesuai dengan tuntutan zaman ya Bu ya. Dan CR ini kami berusaha mengumpulkan apa sih kendala yang terjadi. Dan kalau ada kendala dan solusinya itu ada, itu langsung diselesaikan pada saat itu. Namun kalau kendalanya itu tidak ditemukan solusinya, maka teman-teman kami arahkan Sobat Arkas itu untuk melaporkan ke pusat bantuan. Ada semacam formnya, jadi disuruh mengisi dulu di webnya itu, disuruh mengisi masalahnya apa, termasuk nanti di screenshot masalahnya seperti apa. Dan dari situlah nanti teman-teman dari PAT ataupun dari BLPT akan mencari solusinya. Kalau ternyata masalahnya itu secara nasional, maka akan dilakukan pembaruan fitur dan bentuk update versi. Namun jika tidak ada masalah, maka tidak perlu dilakukan update versi. Seperti itu. Dan tentu ya kalau ada sebuah perubahan tuh pasti ada positif dan negatif, ada pro dan kontra dari teman-teman Arkas, Sobat Arkas. Karena pasti ada, update terus nih, ngapain ini itu, kayak gitu Bu. Ada yang pro dan ada yang kontra ya. Karena yang pro ini karena berharapnya akan ada solusi untuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi di versi yang sedang digunakan gitu ya Pak Irwin ya. Betul Bu. Iya. Berarti tim pengembang Arkas ini juga menyiapkan fitur memang untuk istilahnya pengaduan begitu ya. Kendala apa yang dihadapi sehingga nantinya dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi gitu ya Pak Irwin. Iya, memang seperti itu Bu. Dan kami pun ini juga sekaligus meluruskan ya buat teman-teman Sobat Arkas dan mungkin Sobat Paduka yang juga menjadi operator Arkas dan juga bendahara, bahwa si CR itu sebenarnya bukan semacam ahli Arkas.
Kan namanya juga Sobat Inspiratif Arkas. Sahabatnya. Jadi semacam teman yang menginspirasi teman-teman yang lain untuk menggunakan Arkas, bukan teman penyelesaian Arkas kayak gitu. Justru diharapkan bisa sharing, saling sharing gitu ya. Mungkin bukan dari Sobat Arkasnya yang bukan dari siarnya yang punya solusi, mungkin dari Sobat Arkas yang lainnya gitu ya. Iya. Bisa dibagikan bersama gitu di dalam komunitas siarnya. Ini saya ada pengalaman menarik nih Bu, karena ada teman yang beberapa minggu lalu itu WA, terus saya nih nggak ada solusinya. Oh ya udah, kamu lapor ke pusat bantuan aja. Loh, kok kamu nyuruh saya ke pusat bantuan? Apa gunanya kamu sebagai siar? Langsunglah saya jelaskan tuh, siar tuh bukan ahli dalam Arkas loh, saya bilang. Jadi kami tuh hanya sekedar pengimbas atau konten kreator terkait Arkas. Kalau memang ada masalah yang tidak ada solusinya, memang harus diarahkan ke pusat bantuan supaya nanti masalahnya ketahuan nih apa kayak gitu. Dan penyelesaian masalah itu ya memang hanya bisa dilakukan di tim pengembang gitu ya. Iya, dan kami memang tidak punya wewenang dan juga tidak punya akses lah untuk memperbaiki Arkas ya, hanya sekedar berbagi praktik baik aja. Bagaimana sih pemanfaatan Arkas yang baik dan benar, bagaimana sih pemanfaatan Siplah kayak gitu Bu. Pak Irwin berbicara terkait kertas kerja dana BOSP tahun 2025, berarti sekolah sudah bisa melihat berapa besaran anggarannya ya Pak ya? Sudah Bu, jadi di Arkas yang kalau sudah update di 4.2.5 itu sudah bisa aktivasi kertas kerja dan juga sudah bisa tahu nih berapa nominal yang dimiliki sekolah untuk tahun anggaran 2025. Dan untuk besarannya sendiri itu tergantung dari daerah masing-masing dan juga jenjang. Karena tiap jenjang itu berbeda dan juga tiap daerah itu berbeda juga tergantung dari kemahalan daerahnya masing-masing. Kalau untuk di kami di Kabupaten Sambas untuk jenjang SMP itu per anaknya 1.230.000. Jadi tinggal dikalikan dengan jumlah murid di sekolah kita, maka itulah pagu anggaran yang kita miliki untuk 1 tahun ke depan seperti itu Bu. Jumlah siswa ini yang sudah terdata di Dapodi gitu ya Pak? Iya, per cut off nanti per cut off kemarin Bu di tanggal 31 Agustus 2024. Kalau memang ternyata plek dapat 100 siswa, maka itulah yang akan menjadi pagu anggaran kita. Kalau lewat dari itu berarti tidak dihitung lagi. Misalkan nih ada anak yang masuk tanggal 1 September, maka itu tidak terhitung kayak gitu. Tapi nilai anggaran ini kan belum tertuang di Kepmen Pak. Apakah mungkin nanti di Kepmen ada perubahan atau memang sudah senilai ini ya? Kemarin sudah sudah komunikasi juga dengan Mbak Mega namanya dan dari BLPT. Memang belum ada Kepmennya, jadi kalau sudah ada ya nanti akan dibagikan kepada kami dan juga ke UPT seperti itu sih Bu. Oke, berarti nanti mungkin kalau ada perubahan akan menyesuaikan yang di Kepmen mungkin. Iya, benar Bu. Di Arkasnya mungkin nanti yang akan disesuaikan gitu ya. Iya. Oke. Baik Pak Irwin, kalau terkait dengan Siplah nih, kalau di peraturan perundang-undangan Permendikbudristek itu kan satuan pendidikan itu mengelola dana BOSP ini harus menggunakan Siplah ya Pak ya dalam pengadaan barang jasanya. Kalau di SMP 3 Pemangkat seperti apa dalam pengadaan barang jasanya Pak? Oke. Ini saya coba berbagi cerita untuk pengadaan di sekolah itu seperti apa sih, terutama sekolah saya. Memang di Kabupaten Sambas kami diwajibkan semuanya untuk berbelanja barang dan jasa menggunakan Siplah selama itu memang mendukung dan memang bisa dilakukan secara Siplah. Berarti sudah diwajibkan dari pemerintah daerahnya ya? Ya, sudah diwajibkan, namun memang ada beberapa kriteria belanja yang memang tidak perlu pakai Siplah sih Bu. Kayak gaji kan nggak bisa, kemudian kayak bayar listrik sama internet itu masih kita menggunakan pemindah bukuan, jadi tetap non tunai. Jadi di Sambas itu per tahun 2023 memang kami tidak boleh lagi narik tunai sebenarnya Bu, karena sangat beresiko. Selain beresiko juga sangat berpotensi terjadi ini tidak balance antara BKU dengan rekening koran. Jadi makanya disuruhlah pakai non tunai. Jadi kalau transfer ya harus ke bank dengan menggunakan pemindah bukuan. Nah, kalau memang tidak menggunakan Siplah. Nah, untuk sekolah saya sendiri, kebetulan saya sebagai bendahara dan juga yang mengurus pembelian barang, itu memang kami sudah menggunakan Siplah semuanya. Kecuali untuk beberapa item yang tidak pakai Siplah itu memang di luar Siplah. Tapi untuk yang wajib Siplah kami sudah pakai Siplah semuanya. Semua ya Pak ya. Dan tidak ada kendala Pak dalam proses pengadaan melalui Siplah ini?
Kalau Siplah itu kan kita perlu yang pertama pasti sinyal ya Bu ya. Karena Siplah itu teman-teman Sobat Paduka kependekan dari Sistem Informasi Pengadaan Sekolah. Jadi barang-barang, kemudian jasa yang harus dibeli dan juga dianggarkan dan diperlukan oleh sekolah itu memang harus menggunakan Siplah. Dia modelnya seperti kita belanja online di Shopee Bu sama Tokopedia. Jadi ada barangnya kita klik, masukkan ke keranjang, lihat Sebenarnya harganya. secara prosedur di aplikasi tidak sulit ya Pak Iwa? Sebenarnya tidak sulit sih Bu ya, karena mungkin teman-teman itu yang masih belum pakai Siplah takut mungkin. Nah, kita kan kalau mau belajar ya mau tidak mau memang harus coba dulu sebelum misalkan kita menjalankannya. Ini memang belanja Siplah ini sebuah tantangan sebenarnya, terutama bagi operator atau bendahara yang umurnya kadang-kadang sudah senior dari saya ya. Kadang-kadang ada di sebuah sekolah itu Bu, malah tidak ada lagi guru yang muda. Jadi benar-benar bendahara dan operator arkasnya itu umurnya sudah senior, udah di atas 50 tahun. Itu kan kalau mau kita jelaskan bagaimana tutorial belanja Siplah itu memang agak sedikit kendala ya Bu ya. Harus pelan-pelan kita ajarin. Nah, tapi kalau di sekolah saya kebetulan saya menghandle Siplah, alhamdulillah lancar-lancar aja sih Bu. Terutama untuk belanja-belanja rutin seperti alat tulis kantor, kemudian makanan, kemudian ada beberapa barang-barang modal yang lain, memang ya kita harus belanjanya lewat Siplah. Berarti di sekolah Pak Irwin tidak ada kendala ya dalam penggunaan Siplah. Aman Bu. Kalau di Siplah ini apakah sama dengan di Arkas Pak Irwin? Ada fitur yang misalnya ada kendala kita bisa minta bantuan seperti itu? Kalau di Siplah, jadi Arkas dengan Siplah itu Bu sekarang sudah berintegrasi. Integrasi ya? Iya, jadi integrasinya dalam bentuk halaman pemetaan pembelanjaan. Oh, yang tadi Pak Irwin sebutkan. Ya, di awal tadi saya singgung mengenai HPP itu tadi. Jadi per 20 Agustus Arkas dan Siplah itu sebenarnya sudah kawin bahasanya. Jadi dalam bentuk HPP. Jadi apa yang kita sudah anggarkan di Arkas itu akan muncul juga di Siplah. Jadi teman-teman Sobat Paduka dan juga Sobat Arkas yang berbelanja di Siplah itu tidak akan mungkin melenceng belanjanya dari yang ada di Arkas. Karena kalau misalkan nih udah nganggarkan satu buku, sebutlah katakanlah buku pelajaran. Terus di Siplah teman-teman belanjanya bukan buku, misalkan belanjanya pulpen gitu. Nah itu nggak bisa kalau nggak sesuai dengan kode kegiatan dan kode rekeningnya. Jadi harus belanja sesuai dengan apa yang sudah dianggarkan. Seperti itu Bu. Baik Pak Irwin, terkait dengan Siplah nih, apa kendala yang masih dihadapi mungkin di sekolah-sekolah lain? Pernah sharing-sharing mungkin? Kalau kendala di sekolah sendiri kan tadi udah saya jelaskan Bu ya, tidak ada kendala yang begitu berarti lah. Tapi kalau untuk sekolah lain memang banyak Bu dan bervariasi kendalanya. Satu di antara yang mungkin muncul kendala adalah begini Bu, sekolah itu tidak ada yang pandai Siplah dan tidak ada yang mau mensiplahkan. Maksudnya belanja Siplah. Jadi akhirnya akun mereka itu diberikan kepada penyedia. Nah, itu kan merupakan sebuah kesalahan kayak begitu. Dan itu tidak hanya terjadi di Kalimantan Barat. Saya juga sudah tanyakan teman-teman di provinsi lain, ya memang kendala yang terjadi di lapangan seperti itu. Nah, makanya BLPT itu membuat sebuah fitur HPP ini supaya apa? Supaya Satdik itu belajar mandiri untuk belanja di Siplah. Karena kalau dengan adanya HPP, penyedia kan tidak tahu nih apa yang sudah dianggarkan sekolah. Kalau main pencet-pencet aja nih, pencet mau check out apa aja nih, nggak tahu. Oh sekolah perlunya ini, oh di check outkan sama penyedia. Itu berpotensi bisa menyebabkan nanti penata usahanya amburadul Bu. BKU-nya bisa kacau balau nanti. Kalau masih dilakukan belanja Siplahnya itu di penyedia yang mengoperasikannya. Makanya saya di lingkup terdekat saya di sekolah-sekolah daerah saya sendiri di Sambas dan juga mungkin di Singkawang teman-teman yang saya kenal, saya selalu mengajak ayo kita belanja Siplahnya pakai akun kepala sekolah atau pengelola PBJ secara mandiri. Kalau susah saya ajarin, saya bilang, tapi teman-teman harus bawa kertas anggaran yang sudah teman-teman buat supaya tidak melenceng nanti apa yang sudah dibelanjakan dengan apa yang sudah dianggarkan. Dan selalu saya edukasi termasuk lewat konten juga Bu. Kemarin ada saya sempat buat konten bahwa yang lagi ngetren nih kan konten yang jangan ya Dek ya. Nah itu saya buat seperti itu. Kayak gini, misalkan salah satu tagline-nya tuh kayak gini. Belanja di atas 1 juta nggak pakai Siplah. Jangan ya Dek ya. Nah kayak gitu. Kan memang di dalam Permendikbud yang nomor 18 tahun 2022 yang sudah Ibu sebutkan memang
Kalau di atas 1 juta itu sudah wajib menggunakan Iya. Siplah. Kalau lebih dari itu maka Satdik harus membuat SPJ-nya secara manual dan juga bayar pajaknya manual. Jadi sebenarnya konten yang saya buat itu cukup mengedukasi walaupun dengan sedikit-sedikit hiburan yang Ya. ada lagi ngetren di anak-anak tuh Justru kan. harapannya lebih menarik seperti Iya, itu ya. jangan ya Dek ya. Nah, itu juga salah satu konten yang meledak di akun saya gitu. Karena Ya. ternyata netizen maupun mungkin ya sobat Paduka itu sekarang lagi di umur-umur yang seneng buka TikTok, buka Instagram. Jadi dibuat konten yang menarik kayak gitu. Oh, jadi ada edukasinya, juga ada lucu-lucunya kayak gitu. Nah, salah satunya lagi tagline-nya selain tadi belanja di atas 1 juta, kayak gini, Bu. Belanja di Siplah tapi akunnya diserahkan ke penyedia. Jangan ya, Dek ya. Nah, kayak gitu. Jadi nantilah dari situ teman-teman nanya, "Kok ndak boleh sih? Kok kenapa sih di atas 1 juta harus pakai Siplah?" Nah, dari situlah nanti saya Baru ada memancing. yang komen gitu ya. Iya, kayak gitu, Bu. Dan memang ada yang komen, "Pak Irwin ngapain pakai bahasa Pakai bahasa Samba." Sambas. Ini Boleh saja, ini boleh. di WA pakai bahasa Sambas, Bu, ya. Iya, Jadi kayak gini, "Ngapain tang belanjanya tang di atas 1 juta harus pakai Siplah, ndak boleh ke di bawah di atas 1 juta manual." Nah, dari situ saya mulai jelaskan, Jelaskan di situ ya. kalau memang sesuai permen harus belanja di atas 1 juta tuh wajib pakai Siplah, kayak begitu. Nah, dari situ saya mulai pelan-pelan ngajarin mereka gimana tutorial belanja Siplah, kemudian bagaimana cara bayarnya, seperti itu sih, Bu. Iya. Dan kalau untuk kendala-kendala yang Pak Irwin sering temui di lapangan, mungkin nanti bisa diteruskan ke tingkat pemerintah daerah ya Pak Irwin, dalam hal ini Dinas Pendidikan, sehingga nanti ke depannya mungkin bisa diambil langkah-langkah kebijakannya seperti apa di pemerintah daerah, mungkin Iya. nanti bisa disampaikan. Nah, kemudian kalau manfaat dari Siplah itu sendiri apa? Ini manfaatnya mungkin bisa juga terkait administrasinya mungkin lebih lengkap atau seperti apa? Kalau untuk manfaatnya ya, untuk Iya. di Satdik saya sendiri itu saya sangat merasakan, Bu. Jadi dulu sebelum belanja Siplah saya banyak, maksudnya saya tuh jarang pakai belanja Siplah itu, saya selalu membuat SPJ itu ribet, banyak dan harus manual dan ngeceknya satu per satu. Harus dari surat pesanan, surat Iya. tagihan, dan itu dilakukan secara manual gitu, Bu, di-input satu-satu. Sekarang setelah saya belanja Siplah, kalau mau di SPJ-kan itu lebih enak, tinggal di-print karena sudah disediakan sama websitenya. Misalkan belanja di salah satunya kita sebut misalkan di Ladang, di toko Ladang, nah itu sudah disediakan di mitranya itu di toko Ladang, surat SPJ-nya, mulai dari surat pesanan, BAST, kemudian invoice dan sampai kwitansi itu sudah ada. Jadi ndak perlu buat, tinggal print. Sudah lengkap ya. Dan ini pun juga memudahkan kami Satdik dalam pemeriksaan oleh Ya. inspektorat dan juga BPK. Jadi ketika inspektorat dan BPK itu datang ke sekolah, mereka salah satu mengecek barang itu dari SPJ-nya. Belanjanya pakai apa nih? Oh, belanjanya pakai Siplah. Kalau di Siplah biasanya aman, maka tidak akan ditelisik lebih jauh. Tapi kalau manual dan itu apalagi belanja modal, kayak misalkan beli lemari, beli kipas angin, beli kursi, itu kan modal semuanya tuh. Ya. Dan manual, nah itu akan dikulik lebih jauh tuh sama inspektorat sama BPK. Iya. Jadi kalau belanja Siplah insya Allah Lebih membuat aman, ya. membuat kita semakin aman dalam berbelanja. Iya. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya banyak lagi satuan pendidikan yang menggunakan Siplah nih dalam rangka untuk tadi kelengkapan administrasi juga keamanan dalam pemeriksaan ya Pak Irwin ya. Ya, dia juga sekaligus mengimbau kepada teman-teman sobat Paduka dan sobat Arkas mungkin ya, kalau belanja itu jangan takut pakai Siplah dan kalau bisa belanjanya mandiri, jangan diserahkan akunnya ke penyedia karena teman-teman itu sangat beresiko. Dan saya pastikan kalau memang belanja di Siplah itu akan semakin praktis, nyaman dan aman. Dan kalau memang teman-teman perlu pendampingan, perlu informasi tambahan bagaimana tutorial belanja Siplah ataupun bagaimana menginput BKU-nya, itu boleh nanti kita diskusi lebih lanjut lah ya di lepas ruang diskusi ini kayak gitu, Bu. Di media sosial bisa juga ya Pak Iya, Irwin benar ya. sekali. Iya. Kalau untuk ini tadi kendala sudah kita diskusikan, kemudian manfaat juga sudah, kebijakan Pemda juga tadi sudah Pak Irwin sampaikan ya. Iya, sudah. Untuk pemerintah Kabupaten Sambas ini sangat mendukung satuan pendidikan menggunakan Siplah Pak Irwin ya. Iya, dan dalam waktu dekat ini Bu, di minggu depan ini, dimulai dari hari Rabu, Pemda itu akan mengadakan BIMTEK PBJ
menggunakan ada fitur yang Sipla dan HPP ini, jadi nanti akan disosialisasikan. Dan nanti diharapkan sekolah ataupun satdik di bawah naungan Pemda Sambas ini tidak ada lagi yang belanja manual seperti itu, Bu. Dan Pak Irwin salah satu narasumbernya mungkin. Ya mungkin. Kita tunggu ya. Iya, kita tunggu saja nanti episode-episodenya. Irwin, untuk pertanyaan terakhir nih, Pak Irwin ini kan selain tugas utamanya sebagai guru, kemudian juga yang terakhir ditetapkan sebagai guru penggerak juga ya, sudah lulus ya Pak ya. Kemudian merangkap juga sebagai operator Arkas, kemudian bendahara Dana Bos gitu ya. Itu kira-kira mungkin bisa dibagikan tips-tipsnya untuk bisa menjalankan semua tugas-tugas itu dengan lancar, seperti apa? Oke, terima kasih, Bu. Untuk tips dan trik ya. Sebagai duta Arkas juga, Oh iya benar. duta siar. Tentu tadi yang seperti saya singgung di awal, sangat penting untuk melakukan komunikasi dan kolaborasi dengan pemegang kepentingan yang ada di tempat kita bekerja. Terutama dari kepala sekolah, kemudian Korwil, dinas pendidikan. Itu sangat penting sekali. Itu yang kunci utama harus kita pegang dalam menjalankan tugas yang multifungsi tadi nih, Bu. Ya, Bahkan saya tanya juga teman-teman yang seumuran saya nih di daerah-daerah lain juga banyak yang rangkap jabatan, Bu. sama ya. Tinggal nggak jadi kepala sekolah aja di sekolah yang di tempat kerja mereka gitu Banyak loh. yang senasib. Banyak senasib, sepenanggungan, banyak yang mau pensiun tapi nggak pensiun-pensiun jadi bendahara, Bu. Ya karena memang kerjaan bendahara ini ya kerjaan yang buah si malakama. Diambil jadi masalah, nggak diambil pun jadi masalah kalau diserahkan kepada orang Ya, yang tidak tepat. iya. Karena kalau diserahkan kepada orang yang tidak tepat malah justru membuat kehancuran sekolah. Karena nanti laporannya kacau nanti berakibat juga berdampak juga terhadap rapor pendidikan dan juga akreditasi. Iya, betul. Jadi penting buat teman-teman Sobat Paduka ya, pilihlah bendahara yang kredibel, ya itu yang pertama, kemudian yang bertanggung jawab dan juga jujur yang penting. Karena apapun itu ini berkaitan dengan uang. Nah, uang itu kan seperti pisau bermata dua, Bu. Tajam juga bisa membunuh tapi juga bisa berguna Iya. kayak gitu. Kalau Berkaitan dengan digunakan uang. sesuai ininya ya, Pak ya. Sesuai dengan apa yang sudah kita Iya. anggarkan. Untuk Sobat Paduka semuanya, pesan saya juga ini hal yang penting ya. Mari kita kawal dana BOSP yang diterima oleh sekolah supaya menjadi lebih aman gitu. Jadi bagaimana penganggaran dan pembelanjaannya itu haruslah sesuai dengan anggaran yang sudah dilakukan di tahun sebelumnya. Karena dana BOSP ini bukan hanya milik kepala sekolah, bukan hanya milik operator Arkas, bukan hanya milik bendahara, bukan milik siapa-siapa, tapi milik kita semua, milik satuan pendidikan masing-masing. Jadi harus kita kawal, kita jaga supaya dana ini bermanfaat dan juga bisa meningkatkan rapor pendidikan. Nah, di tahun 2022, 2023, 2024 karena pengalaman kita mengelola dana BOSP-nya dengan baik, nah itu harusnya nanti rapor pendidikan teman-teman juga harusnya meningkat. Iya. Dan untuk operator Arkas, sobat-sobat Arkas yang ada di Kalimantan Barat khususnya dan juga di seluruh Indonesia, pesan saya adalah jangan pernah berhenti belajar. Dan kalau nanti nih di 2025 ada program siar lagi, teman-teman harus coba daftar. Karena ini ilmunya sangat bermanfaat dan juga berguna bagi kita semua. Dan terutama buat diri pribadi ya, untuk peningkatan self branding teman-teman bahwa siar ini ternyata ada loh gitu. Sobat Inspiratif Arkas ini bagus loh programnya. Banyak loh ilmu yang bisa teman-teman dapatkan untuk diri sendiri dan juga buat orang lain berkaitan dengan Arkas. Seperti itu, Bu. Iya, terima kasih Pak Irwin atas tips-tipsnya yang sudah disampaikan. Baik, sebelum kita sampai di penghujung podcast kita ini, Pak Irwin mungkin ada closing statement-nya. Closing statement ya, Bu ya. Oke. Untuk closing statement, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Sambas, dengan kepala dinasnya Bapak Arsyad, Sekdis Ibu Suhartini, kemudian dari Kabid SMP Bapak Agus Arizal, dan juga Korwil dan kepala sekolah saya tentunya yang telah mensupport full kegiatan saya dalam mengikuti Sobat Inspiratif Arkas ini. Tanpa dukungan dan juga doa dari mereka semua, saya cuma hanya seorang guru biasa yang mengajar di daerah Pemangkat, tapi dengan bantuan dan support full mereka, saya akhirnya bisa nih paling tidak meningkatkan kapasitas diri saya dan juga membawa nama baik Kecamatan Pemangkat dan Kabupaten Sambas
Dan terlebih lagi Provinsi Kalimantan Barat di kancah nasional itu menjadi lebih harum lagi. Dan juga saya mengimbau pada teman-teman semuanya untuk bisa berprestasi sesuai dengan karirnya masing-masing. Kalau misalkan sebagai guru, makalah jadilah guru yang profesional. Oh, jadi bendahara, bendaharalah yang profesional. Karena dengan begitu teman-teman akan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Karena kalau kita tidak bermanfaat, apalah arti hidup kita di dunia ini, ya. Nah, karena saya sekarang kedudukannya sebagai guru dan juga operator Arkas, maka saya sebisa mungkin akan menjadi seorang operator Arkas yang baik dan bermanfaat. Intinya teman-teman, pesannya adalah siapapun kalian akan bermanfaat kalau kalian itu berguna bagi orang yang lain di sekitar kita. Seperti itu sih, Bu. Oke, terima kasih. Mungkin ada sosial media yang bisa disampaikan? Oh iya, oke. Sosial media ya. Jadi teman-teman semuanya Sobat Paduka yang mungkin juga sambil ngurus Arkas, boleh di-follow juga nih di YouTube-nya BPMP Kalbar karena banyak sekali informasi ya, Bu ya. Dan selain itu juga untuk di Arkasnya teman-teman yang punya Instagram itu bisa di-follow di @aplikasi.rkas atau di YouTube-nya di Sobat Arkas. Nah, kalau di saya sendiri teman-teman bisa follow di @irwinseptian di Instagramnya, kemudian YouTube juga atas nama saya sendiri. Nah, itu kalau nyari di Google ada, Bu, nama saya, Bu. Karena memang saya tidak pakai nama orang lain sesuai dengan nama yang diberikan oleh orang tua saya. Itulah yang akan menjadi sosmed saya kayak begitu. Karena merupakan sebuah personal branding ya. Kayak begitu sih, Bu. Oke. Terima kasih Pak Irwin atas bincang-bincang kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi Sobat Paduka semuanya. Semoga sukses selalu Pak Irwin dalam menjalankan tugas-tugasnya. Oke. Siar, siap berlayar. Arkas, praktis, nyaman, aman. Oke, kayak gitu sih, Bu. Terima kasih Pak Irwin. Baik Sobat Paduka, demikianlah edisi podcast kali ini. Kita akan berjumpa kembali, jangan lewatkan edisi-edisi podcast berikutnya yang tentunya kami akan menampilkan cerita-cerita menarik terkait program-program Kemendikbudristek. Maju bersatu, pendidikan bermutu.